Ya puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dan Saudara yang dikasih Tuhan. Selamat pagi, biar kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa dilimpahkan di dalam setiap kehidupan kita. Kehidupan akhir zaman di mana kita menghadapi masa-masa yang sukar ini, di mana Alkitab juga sudah memberitahukan kepada kita, baik yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dalam khotbahnya pada akhir zaman dalam Matius pasal 24. Demikian juga surat Rasul Paulus kepada anak rohaninya Timotius di dalam surat 2 Timotius pasal yang ketiga, bahwa pada akhir zaman akan datang masa yang sukar. Nah, oleh sebab itu mari kita belajar untuk mempercayai akan kebaikan Tuhan, sebagaimana yang disampaikan oleh Daud. Bersyukurlah kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Kita bukan saja sekedar tahu bahwa Tuhan itu baik, kita bukan saja mengerti sadar bahwa Tuhan itu baik, kasih setianya tidak pernah berkesudahan, tetapi kita harus percaya, menaruh iman dan pengharapan kita kepada Tuhan, agar supaya kita bisa mengalami kebaikan dan kasih setia Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita. Memang kita percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang Maha Kasih. Kebaikan Tuhan ditunjukkan melalui kasih-Nya yang tidak berkesudahan, kasih setianya untuk selama-lamanya, dikatakan oleh Daud. Demikian juga dalam Mazmur-Mazmurnya, Daud selalu mengungkapkan atas iman percayanya kepada Tuhan, bahwa Tuhan itu begitu baik, Tuhan itu begitu mengasihi, Tuhan itu begitu peduli kepada orang-orang yang mau percaya kepadanya, bersandar kepadanya, mengandalkan hidupnya kepada Tuhan, sehingga boleh mengalami perkara-perkara yang luar biasa yang daripada Tuhan di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan tantangan, di tengah-tengah kehidupan yang penuh dengan persoalan, di tengah-tengah perjalanan hidup yang tidak mudah. Tetapi Daud melalui Mazmur-Mazmurnya juga terus menyampaikan bahwa betapa baiknya Tuhan itu. Sebagaimana salah satu contoh di dalam kitab Mazmur pasal 23, kalau kita membaca ya ayat di dalam Mazmur 23 ini
Ini adalah merupakan pernyataan Daud akan kebaikan Tuhan. Bukan saja Daud tahu akan kebaikan Tuhan, mengerti akan kebaikan Tuhan, tetapi Daud juga mengalami akan kebaikan-kebaikan Tuhan ini di dalam setiap kehidupannya. Dia katakan, Tuhan gembalaku yang baik. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku, dan seterusnya. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Mazmur juga pasal yang ke-118, Daud juga mengungkapkan rasa syukurnya kepada Tuhan atas kebaikan-kebaikan Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah Israel berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah kaum Harun berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah orang yang takut akan Tuhan berkata, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Masih banyak lagi Daud mengungkapkan bagaimana kasih setia Tuhan dan kebaikan-kebaikan Tuhan yang dialaminya di dalam hidupnya, karena Daud percaya kepada Tuhan. Daud percaya akan kebaikan-kebaikan Tuhan. Daud percaya akan janji-janjinya Tuhan yang sudah difirmankan pasti digenapi, dan itu yang dialami oleh Daud di dalam kehidupannya. Demikian juga Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasih Tuhan, di zaman anugerah ini kebaikan Tuhan dinyatakan melalui putranya, yaitu Kristus Yesus Tuhan. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 dikatakan, begitu besar kasih Allah kepada dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan putranya yang tunggal. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Barang siapa yang percaya kepadanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kebaikan Tuhan, kasih Tuhan yang begitu besar diperuntukkan bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Artinya orang yang betul-betul menyerahkan hidup kepada Tuhan, betul-betul percaya akan karya dan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Orang-orang yang betul-betul mengandalkan Tuhan di dalam setiap hidupnya pasti akan mengalami penggenapan dan janji-janji Tuhan itu. Sehingga Rasul Paulus juga mengatakan di dalam surat Efesus pasal yang pertama, ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka di dalam Tuhan Yesuslah kita menjadi umat pilihannya. Di dalam Tuhan Yesuslah kita diangkat menjadi anak-anaknya.
Di dalam Tuhan Yesuslah kita memperoleh jaminan keselamatan dan kehidupan kekal. Di dalam Tuhan Yesuslah selama kita masih ada di dalam dunia ini boleh mendapatkan pemeliharaan yang sangat-sangat luar biasa. Sekalipun kita ada di masa-masa yang sukar ini, sekalipun dalam perjalanan hidup kita diperhadapkan dengan tantangan, persoalan, masalah, dan lain sebagainya. Tetapi ketika kita percaya, menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, maka pasti kita akan mengalami akan kebenaran firman Tuhan ini. Tuhan juga berkata bahwa aku tidak pernah akan meninggalkan engkau dan membiarkan engkau sendirian. Rasul Paulus menyadari betul di dalam perjalanan hidupnya diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan yang luar biasa. Tetapi Rasul Paulus berkata, aku tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah turut bekerja di dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang mengasihi Dia, bagi orang-orang yang percaya kepadanya, bagi orang-orang yang mengandalkan Dia, dan bagi orang-orang yang hidup di dalam rencananya. Sungguh luar biasa. Dan lebih daripada itu, ketika Tuhan Yesus akan mikrat ke surga, Tuhan Yesus menjanjikan akan memberikan penolong bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Dan itu sudah digenapi ketika hari Pentakosta. Maka Roh Kudus dicurahkan, kuasanya dinyatakan, sehingga memberikan kekuatan, kemampuan, kuasa ya bagi setiap orang yang hidup di dalamnya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, apa untungnya, apa faedahnya kalau kita mempercayai akan kebaikan-kebaikan Tuhan, kalau kita mempercayai akan kasih setianya Tuhan di dalam setiap kehidupan kita. Ketika kita menghadapi berbagai-bagai tantangan di dalam kehidupan ini, apapun tantangan itu, apapun masalah yang Tuhan izinkan terjadi di dalam setiap kehidupan kita, kita tidak akan pernah putus asa. Kita tidak akan pernah putus asa. Kita tidak akan pernah menyerah ketika kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan yang ada. Karena kita percaya bahwa setiap apa yang dijanjikan oleh Tuhan pasti akan tergenapi di dalam setiap kehidupan orang yang menaruh iman, pengharapan, percaya dan mempercayakan hidupnya kepadanya. Daud mengalami begitu banyak tantangan dan pergumulan di dalam hidupnya. Misalnya, Daud akan dibunuh oleh Saul, dikejar-kejar sampai
pura-pura menjadi gila, dan juga pernah dikepung dan akan dilempari dengan batu dan lain sebagainya. Tapi dalam kesemuanya itu Daud bisa menghadapinya. Daud bisa menyelesaikannya, segala masalah persoalan yang ada. Apa yang dilakukan oleh Daud dalam keadaan situasi yang seperti itu? Kalau kita membaca di dalam surat atau kitab 1 Samuel pasal yang ke-30 ayat yang ke-6 bagian B. Kalau kita baca kisah dari ayat-ayat ini kita tahu, tapi saya mendapatkan berkat yang luar biasa. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika menghadapi tantangan-tantangan persoalan dalam hidupnya. Dikatakan 1 Samuel 30 ayat 6 bagian B. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ketika diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan, baik dari dalam maupun dari luar, yang dilakukan oleh Daud adalah Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Dia tidak bingung, dia tidak takut, dia tidak menjadi putus asa menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Ini satu langkah yang harus kita teladani di dalam setiap kehidupan kita ketika kita diperhadapkan dengan tantangan-tantangan yang ada. Mari kita belajar untuk terus menguatkan iman kita, menguatkan kepercayaan kita kepada Tuhan, dengan semakin mendekatkan diri kepada Tuhan, dengan semakin mengingat-ingat akan kebenaran-kebenaran firman-Nya, memegang teguh akan janji-janjinya, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Disitulah kita akan mendapatkan kepercayaan yang besar yang daripada Tuhan. Hati kita diteguhkan, pengharapan kita, pengandalan kita kepada Tuhan semakin kuat. Dan kita tidak akan pernah menjadi lesu, menjadi lelah, menjadi putus asa, sekalipun tantangan persoalan yang kita hadapi melebihi daripada kekuatan kita sendiri. Tetapi kita percaya ada satu pribadi yang senantiasa ada bagi kita semua, yang menguatkan kita, yang meneguhkan kita, yang memberikan kuasa kepada kita sehingga kita mampu untuk menghadapi segala tantangan-tantangan yang ada itu. Demikian juga tokoh-tokoh Alkitab yang lainnya memberikan teladan kepada kita. Ketika Daniel diperhadapkan dengan tantangan yang besar, dia menguatkan iman kepercayaannya dengan mendekatkan diri kepada Tuhan. Ketika Yosafat dihadapkan dengan musuh-musuh yang tiba-tiba datang untuk menyerangnya, Yosafat juga mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Artinya dia percaya kepada Tuhan bahwa di dalam Tuhan pasti
Tuhan akan menolong. Tuhan akan menyatakan pembelaannya. Bahkan Tuhan akan menyatakan kuasanya. Dan itu yang terjadi, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Sehingga di dalam segala perkara tidak membuat putus asa, tidak membuat menyerah, tidak membuat ngelokro, mundur, tetapi punya iman percaya kepada Tuhan, maka tetap terus maju bersama-sama dengan Tuhan dan akhirnya bisa mengatasi segala masalah persoalan yang ada. Puji Tuhan. Demikian juga ketika kita menaruh iman percaya kita atas kebaikan-kebaikan Tuhan, kita akan senantiasa hidup dalam sukacita dan dalam pengucapan syukur. Tetap hidup di dalam sukacita dan tetap bisa mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam kehidupan Daud, sekalipun Daud diperhadapkan dengan berbagai-bagai tantangan, persoalan, ya, tetapi Daud tetap bersukacita dan selalu bisa mengucap syukur karena Daud percaya akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan. Sebagaimana tadi di dalam kitab 1 Tawarikh pasal 16 ayat 34, ya, bersyukurlah kepada Tuhan. Demikian juga tadi di dalam Mazmur pasal 118, bersyukurlah kepada Tuhan. Rasa syukur itu akan mendatangkan sukacita di dalam hidupnya. Rasa syukur itu akan mendatangkan damai sejahtera di dalam hidupnya. Rasa syukur itu akan mendatangkan ketentraman, sekalipun ada di tengah-tengah masa-masa yang sukar, mengalami berbagai-bagai tantangan di dalam hidupnya. Ketika kita bisa bersyukur, maka kita akan tetap bisa bersukacita. Ya, hati kita ada damai sejahtera. Karena ketika kita bersyukur, berarti kita percaya bahwa Tuhan ada di pihak kita. Dan Tuhan selalu memperhatikan hidup kita. Dan Tuhan selalu menolong di dalam segala apa yang sedang kita hadapi di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika Rasul Paulus dan Silas dalam pelayanannya memberitakan Injil, tidak disukai oleh banyak orang pada waktu itu. Bukan saja tidak disukai, tetapi kemudian Rasul Paulus ditangkap, dianiaya, dan kemudian dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Alkitab mencatat di dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 24 dan ayat 25. Di tengah-tengah penjara, dalam keadaan tangan kaki terborgol, Rasul Paulus dan Silas masih tetap bisa memuji-muji nama Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dan itu dilakukan bukan hanya di dalam hati saja,
tetapi dinyatakan dengan suara yang nyaring, karena orang-orang yang ada di penjara itu semua mendengar apa yang diucapkan oleh Rasul Paulus dan Silas pada waktu itu. Dan ini menunjukkan bahwa Rasul Paulus tetap percaya dalam keadaan apapun, situasi bagaimanapun juga, Engkau Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan selalu ada di pihak kami. Engkau Tuhan yang memberikan kekuatan kepada kami. Sehingga Rasul Paulus dan Silas bisa menghadapi keadaan seperti itu dengan sukacita, dengan rasa syukur kepada Tuhan. Dan justru dalam keadaan yang seperti itulah kuasa Tuhan dinyatakan, mujizat Tuhan terjadi dengan sangat luar biasa. Dan akhirnya banyak jiwa-jiwa yang menjadi percaya kepada Tuhan Yesus. Luar biasa, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan. Ketika kita percaya kepada Tuhan, percaya akan kebaikan-kebaikan dan kasih setianya Tuhan, membuat kita akan tetap bisa bersukacita dan mengucap syukur, dan dampaknya akan sangat luar biasa. Demikian juga kalau kita membaca di dalam kitab Habakuk pasal yang ketiga ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-19. Habakuk mengatakan demikian, sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan, sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, yang membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Luar biasa, keadaan situasi yang secara manusia menakutkan, mengkhawatirkan, tetapi Habakuk mengatakan bahwa aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Dan dia percaya bahwa Tuhanku itulah kekuatanku, yang membuat kakiku seperti kaki rusa, membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apapun yang terjadi, jikalau ada Tuhan, jikalau kita percaya kepada Tuhan, Tuhan bisa membalikkan keadaan, membuat segala sesuatu yang tidak baik menjadi baik, segala sesuatu yang tidak mungkin bisa mungkin terjadi. Puji Tuhan. Dan kita menyadari akan kebaikan Tuhan dan kasih setia Tuhan di dalam setiap kehidupan kita, maka menyadarkan kepada kita juga agar supaya kita bisa membalas cinta kasih dan kebaikan-kebaikan Tuhan itu, sebagaimana yang dilakukan oleh Daud. Daud sangat menyadari kalau apa yang ada pada dirinya, keberhasilan-keberhasilan yang dicapai, kemenangan demi kemenangan yang diraih, kekayaan demi kekayaan yang dimiliki, itu semua adalah dari Tuhan. Itu semua adalah oleh Tuhan. Maka
Daud pun berusaha menyadari untuk bagaimana bisa menyenangkan hati Tuhan melalui kehidupannya. Maka ketika Daud sudah bisa membangun istananya, Daud tidak kemudian yang penting aku sudah bisa menikmati segala sesuatunya, tidak. Tapi dia juga rindu untuk membangun bait Allah, di mana tabut perjanjian pada waktu itu masih ada di dalam kemah. Daud ingin agar supaya tabut perjanjian itu ada di tempat yang layak, di tempat yang baik. Maka Daud berusaha merindukan untuk membangun bait Allah. Dan itulah yang dilakukan oleh Daud, sekalipun bukan Daud yang akhirnya diizinkan untuk membangun bait Allah itu, tapi segala sesuatunya sudah disiapkan oleh Daud. Karena Daud tahu untuk membalas cinta kasih kebaikan-kebaikan yang daripada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasih Tuhan, mari belajar dari kehidupan Daud dan dari kebenaran firman Tuhan ini. Biar kita menaruh iman percaya kita hanya kepada Tuhan Yesus. Menaruh pengharapan kita hanya kepada Tuhan Yesus. Hidup selalu mengandalkan Tuhan. Sehingga sekalipun kita diperhadapkan dengan begitu banyak tantangan, masalah, persoalan di zaman akhir ini, tapi kita tidak akan menyerah, kita tidak akan putus asa, kita tetap memiliki damai sejahtera sukacita, kita tetap bisa bersyukur, bahkan kita bisa membalas cinta kasih Tuhan. Demikian juga kalau selama ini kita terus berdoa bagi bangsa dan negara kita Indonesia, di mana bangsa kita sedang menghadapi begitu banyak tantangan-tantangan, bukan saja oleh karena pandemi virus corona, tapi juga kita mendengar, mengetahui di dalam membangun bangsa kita Indonesia ini begitu banyak tantangan yang dihadapi. Tapi biar kita terus membawa kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan akan kebaikan-kebaikan Tuhan, dan di dalam Tuhan pasti Tuhan akan menyatakan pembelaannya bagi bangsa dan negara kita Indonesia ini, sehingga pemulihan demi pemulihan boleh terjadi. Ya, hati bangsa ini boleh berbalik ya, kepada Tuhan, sehingga semakin boleh mengalami akan perkara-perkara yang indah yang daripada Tuhan. Ya, puji Tuhan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.